Selamat berjumpa kembali anak-anak. Untuk saat ini kita akan belajar tentang bagan alir atau flowchart yang merupakan materi lanjutan dari materi tentang algoritma. Apa sih yang dimaksud dengan bagan alir atau flowchart? Bagan alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Adapun materi bagan alir yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, fungsi bagan alir, yang kedua, simbol bagan alir, yang ketiga, contoh-contoh bagan alir. Fungsi dari bagan alir itu di sini saya cantumkan ada 4 macam. Yang pertama, sebagai dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Yang kedua, sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Yang ketiga, sebagai pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface, yaitu aplikasi yang akan dibuat. Yang keempat, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Anak-anak, ini ada beberapa gambar-gambar yang merupakan simbol dari bagan alir. Gambar pertama yang bentuknya seperti kapsul, ini disebut dengan terminator. Fungsinya untuk menandai awal dan akhir dari sebuah flowchart. Gambar kedua, kotak segi 4. Ini merupakan proses, kegunaannya sebagai proses untuk menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Gambar yang ketiga, layaknya seperti ubin. Ini merupakan simbol dari keputusan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Di sini ada 2 macam, nantinya gambar ini sama, bisa ya ataupun tidak jika diklik. Simbol berikutnya atau gambar berikutnya, ini adalah kotak segi 4 tetapi diiris. Ini namanya adalah gambar sub proses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail, menjadi bagian proses atau sub proses lainnya. Gambar atau simbol berikutnya, ini sebuah kotak segi 4 tapi sudah berkurang. Ini namanya adalah gambar dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Simbol atau gambar berikutnya, ini segi 4 tetapi miring. Ini menunjukkan sebuah gambar atau simbol data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Simbol atau gambar berikutnya berupa
silinder. Nah, gambar atau simbol ini kita sebut saja dengan sebuah pangkalan data atau database. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Untuk gambar berikutnya berupa gambar yang menunjukkan seperti tumbak di satu sisi runcing. Ini menunjukkan sebuah tampilan atau display di mana simbol ini menyatakan sebuah peralatan output, misalnya layar TV. Untuk gambar berikutnya, ini juga segi 4 tetapi terpotong di di satu sisinya. Ini menunjukkan sebuah kartu. Simbol ini menyatakan saya ulangi, simbol yang menyatakan kartu yang dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Simbol berikutnya adalah berbagai macam anak panah yang arahnya bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, ataupun ke bawah. Ini sebagai penunjuk alir. Dalam bahasa Inggrisnya flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram tersebut sesuai dengan arah anak panah tersebut. Simbol atau gambar berikutnya ini segi 4 tetapi sudah diiris sisi atasnya yang agak menceng. Ini adalah masukan manual. Simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Simbol atau gambar berikutnya ini sebuah segi 4 juga, tetapi samping kiri dan kanan sudah diiris sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah mangkok. Apa artinya? Ini adalah operasi manual. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual juga. Simbol berikutnya ini sebuah segi 6. Ini mirip dengan paving yang segi 6. Ini menunjukkan sebuah persiapan. Simbol ini mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Gambar berikutnya adalah sebuah lingkaran. Simbol ini diibaratkan sebagai konektor atau penghubung yang digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah on peak, digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Untuk yang kedua, ini off peak. Ini tidak lagi lingkaran tetapi mirip sebuah sisi pensil yang runcing menunjuk ke bawah. Ini adalah off-peak, digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on-peak dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Simbol berikutnya adalah ada tulisan C, di dalamnya ada tulisan teks. Ini apa maksudnya? Ini adalah simbol anotasi. Simbol ini mempresentasikan informasi deskriptif, tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Berikutnya ini ada beberapa contoh bagan alir. Contoh yang pertama ini adalah contoh bagan alir ketika mau berangkat ke sekolah. Apa saja yang harus dilakukan ketika mau berangkat sekolah? Pertama, ketika
persiapan untuk berangkat sekolah. Ini awalnya adalah mandi dahulu, selesai mandi kemudian sarapan, dan setelah selesai sarapan kemudian barulah berangkat ke sekolah. Setelah berjalan beberapa waktu kemudian sampailah di sekolah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan tersebut. Contoh yang kedua, ini adalah sebuah algoritma ketika akan mandi. Apa saja yang dilakukan ketika mau mandi? Ini nantinya setelah algoritma ini ditulis, berikutnya akan dibuat sebuah flowchartnya seperti apa urut-urutan langkahnya. Algoritma ketika mandi, yang pertama kita harus menyiapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian pengganti, sabun, sikat gigi, dan lain-lain. Setelah semua siap, barulah kita masuk ke kamar mandi. Kemudian langkah ketiga melepaskan baju. Setelah itu menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Mestinya tidak lupa supaya badan bersih akan menggunakan sabun, dan untuk rambut menggunakan sampo. Setelah semuanya dilakukan, maka supaya bersih badan dan rambut kita bilas dengan air. Setelah selesai, barulah kita menggosok gigi. Langkah berikutnya kemudian kita akan menggunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Dan setelah selesai kita akan memakai baju ganti dan kita siap untuk keluar dari kamar mandi. Nah, bisa kalian lihat flowchartnya seperti apa. Tadi mulai dari persiapan perlengkapan atau peralatan mandi, masuk ke kamar mandi, melepas baju, mengguyur badan dengan air, bersabun, keramas, membilas badan, menggosok gigi, pakai anduk, pakai baju, dan selesai keluar dari kamar mandi. Untuk contoh algoritma berikutnya, ini sudah mulai meningkat. Kita akan sarapan. Ketika kita mau akan sarapan, kita melihat makanan pada meja makan. Sudah tersedia apa belum makanannya yang ada di atas meja? Jika tersedia, kita bisa langsung memulai sarapan. Tetapi jika tidak ada di meja, maka kita bisa membuat makanan untuk sarapan, atau ada cara lain yaitu dengan membeli sarapan di warung sekitar rumah kita. Periksa apakah tersedia bahan makanan itu apabila kita akan memasak, dan jika tidak ada, alternatif lain adalah kita akan membeli untuk sarapan kita di warung sebelah rumah kita. Flowchartnya seperti apa kita akan lihat. Nah, ini sudah mulai agak rumit. Ini bagikan tombol urut-urutan yang akan kita laksanakan. Bisa kalian saksikan sendiri dalam tayangan video ini. Periksa makanan di atas meja. Jika makanan tersedia, kita bisa langsung sarapan. Jika tidak, kita masak dahulu. Jika tidak ada bahan, maka kita harus membeli sarapan di luar. Jika ada bahan, kita buat sarapan. Jika tidak ada bahan, ya kita tidak sarapan kalau tidak mau membeli. Anak-anak, demikian sedikit materi tambahan dari judul materi algoritma. Ini adalah bagian dari algoritma, yaitu tentang flowchart atau bagan alir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.